Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mantri Fun Patrol. Ketemu lagi bareng kita, Mantri Fun Patrol, dan saat ini saya ditemani oleh Suntoro. Ini nggak tahu orang mana nih. Sebenarnya wajahnya udah nggak asing lagi ya, udah kayak bule gitu. Entah berapa lama beliau di sini. Ini pernah main di OVJ, cuman kayaknya nggak tahu kenapa kemudian jadi pindah ke Belanda. So Mas, kenalan dong sama teman-teman perawat. Ya, saya Suntoro. Saya dari Cepu, Jawa Tengah. Terus hijrah ke Surabaya. Terus ke Depok, akhirnya ke sini, terdampar di Belanda. Jadi Mas Suntoro ini datang bareng sama Mantri Fun Patrol. Ya, bareng sama dia. Tahun 2003. Jadi beliau ini satu angkatan sama kita di program apa namanya? IHTP. IHTP. Singkatan dari International Training Program. Yes. Ya, betul. Tadi dulu kerja sambil sekolah. Ya, juga satu kampus sama saja. Satu kampus, satu kelas, cuma pekerjaannya beda. Beda afdeling, beda ruangan. Ya. Jadi teman-teman Mantri Fun Patrol ya, kalau sebelum-sebelumnya itu Mantri mewawancarai senior-senior. Nah, kali ini Mantri kedatangan tamu dari satu angkatan di Project IHTP. Kenapa bisa sampai pengen ke Belanda gitu? Usahanya bagaimana? Dulu saya sudah bekerja sebenarnya di salah satu rumah sakit di Bogor. Terus saya kebetulan silaturahmi ke kampus, ketemu dosen. Saya mau legalisir itu awalnya karena saya itu dulu mau daftar angkatan sebenarnya tentara, karena itu anjuran dari saudara ya sebenarnya. Kebetulan kakak saya ada juga yang tentara juga. Tujuan saya ingin legalisir ijazah, ya karena saya ingin daftar perwira karir di situ di Jakarta, dan saya harus ke kampus untuk melegalisir ijazah saya. Kebetulan setelah saya di sana di kampus, saya tanya-tanya informasi. Kebetulan di situ ada lowongan untuk ke luar negeri, entah itu ke Jepang atau ke Belanda. Ikutilah seleksi tes di situ. Alhamdulillah saya diterima. PT apa itu? Saya juga lupa, PT Safari apa gitu ya, saya nggak tahu. Oh, bukan Binawan? Bukan. Nah, saya bukan Binawan. Setelah itu saya ikutin tes lagi, digabung sama Binawan kalau nggak salah kayak itu. Dan saya alhamdulillah lulus juga. Terus akhirnya setelah lulus dapat pengumuman untuk pelatihan di kedutaan besar, di kedutaan besar Belanda yang di Jakarta. Akhirnya saya mendapat pelatihan di sana, dan itu digabung dari Binawan. Nah, saya sebenarnya minder waktu itu. Peserta yang dari Binawan itu rata-rata udah bisa bahasa Belanda, sedangkan saya sendiri itu dari nol bahasa Belanda sampai sekarang sebenarnya masih nggak ada perkembangan untuk bahasa Belandanya. Jadi waktu itu sebenarnya minder, karena pas waktu pelatihan pertama bahasa Belanda di kedutaan Belanda, ternyata ini orang kok udah pada bisa bahasa Belanda begini, sedangkan saya masih dari nol. Ya Allah, ya namanya kita manusia ya, kita perlu usaha, ikhtiar, berdoa, jangan lupa itu. Ya alhamdulillah sih, walaupun susah ya, perjuangannya berat. Iya. Alhamdulillah diterima dari sekian ya ratusan orang, akhirnya 13 toh yang berangkat. Tapi waktu tes wawancara kan sebenarnya dulu ada, selain tes tulis ada tes wawancara juga. Kebetulan yang didatangkan dari Belanda. Waktu itu dosen kita, siapa, dosen Marina kalau nggak salah, sama Pak Andre ya, Mr. Andre kalau itu yang salah. interview. Tapi memang kita dikasih dua pilihan, mau bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Ya. Ya bahasa Belanda nggak bisa sama sekali, bahasa Inggris dikit. Tapi alhamdulillah sih, ya itu ya beruntung lah kalau saya. Nah jadi kalau saya juga ngerasain banget ketika jadi kita pendidikan bahasa Belanda itu benar-benar di karantina. Kalau yang dari PT Binawan ya. Oh ya. 3 bulanan itu kita diasramakan di Gondang Dia, kemudian benar-benar di karantina lah. Karena apa? Karena kita udah nggak punya waktu lagi buat mainan, buat keluar gitu kayaknya tuh. Soalnya dari jam 9 aja kita udah harus sampai di Erasmus Talsentrum kan. Tapi biaya ditanggung ya? Biaya udah dari sana. Iya.
dari jam 9 sampai jam 5 ya kan, itu tiap hari berturut-turut dan kemudian Ujian tiap hari. iya tiap hari diuji, tiap minggu juga evaluasi. Kalau saya agak beda dengan beliau nih. Kalau beliau di Binawan, kalau saya dari PT lain. Jadi di luar ya, Saya di luar, jadi saya nyari kosan. kos-kosan sendiri. Kebetulan itu bertiga nggak salah. Kebetulan ya semua biaya ditanggung. Termasuk juga kita makan di kedutaan, itu gratis, semua ditanggung, biaya pelatihan ditanggung. Kita malah dapat gaji sebenarnya. Cuma tugas kita satu belajar. Dan belajar karena apa? Karena tiap hari kita selalu disuguhkan oleh ujian. Dan ujian kita harus memenuhi target. Targetnya waktu itu kalau nggak salah 85% ya. Jadi memang kerasa banget. Iya. Walaupun lolos untuk masuk pendidikan bahasa itu belum tentu ya. Ya. Terus waktu kita pertama kali datang di Belanda juga, kita dihadapkan oleh kultur yang jauh berbeda dengan kita. Jauh. Kita seperti shock gitu melihat kultur di sini juga, kaget gitu ya. Mungkin ya apa ya, karena baru pertama kali, ini adalah pengalaman pertama waktu pertama kali datang di luar negeri. Oh jadi Mr. Suntoro belum pernah ke luar negeri sebelumnya? Ke Bali paling jauh. Oh gitu. Kasihan juga ya. Iya. Dedek mana? Kalau saya alhamdulillah udah ke Jawa Timur. Ya jadi memang walaupun kita belajar bahasa Belanda itu memang tentang kultur juga ya, diajarkan bagaimana Belanda itu conversation juga sehari-hari, kultur di Belanda. Tapi ya juga ketika kita tidak mengalami langsung, ya tetap shock. Apalagi pengalaman kita pertama ya, karena kebetulan kita juga ditempatkan di satu yayasan di tahun pertama itu. Itu manajer kita, ya kan, si Eric itu. Itu kan kalau ngomong kan cepet, terus mingkem. Ya. Jadi walaupun kita udah digembleng 3 bulan lebih bahasa, itu ternyata masih belum apa-apa. Jadi yes, no, atau ngantuk-ngantuk, angluk-angluk gitu. Ya kuncinya kita harus jujur. Kalau kita tidak ngerti jangan bilang ngerti. Sebenarnya nggak apa-apa kalau orang sini nggak keberatan. Misalkan ngerti nggak yang saya omongkan? Tidak. Tolong dipelankan bicaranya, maksudnya jangan terlalu cepat. Orang sini memahami. Jadi memang harus jujur aja, harus buka-bukaan aja. Kalau seandainya kita terbuka, bilang tahu, ternyata kita tidak tahu, wah itu masalah besar. Kalau seandainya nanti kedepannya kita nggak tahu, berarti kita tidak melaksanakan komitmen dengan apa omongan yang telah diucapkan itu. Dikiranya seperti itu. Jadi kita kalau jujur aja, kalau seandainya nggak tahu ya tidak tahu itu. Penanganan pertama waktu kita tinggal, kita dapat fasilitas berupa ya satu kamar sendiri, ya lumayan ada lengkap lah di sana. Kita dapur siap, ruang tamu ada 2 ya, ruang tamu ada tempat cuci pakaian semuanya, mesin cuci dan lain sebagainya, semua komplit di sana. Perabotan juga udah semua. Memang itu udah standar ya kalau ada orang pekerja asing untuk tinggal di Eropa sini, di Belanda khususnya, itu penerima kerja itu wajib memberikan fasilitas. Itu sudah kewajiban. Misalkan dia mempekerjakan orang di sini di Belanda, dia harus bisa memberikan tempat yang layak buat para pekerja tersebut, termasuk fasilitas, masuk mesin cuci semuanya, kulkas apa itu semua. Walaupun memang untuk sama-sama ya, tapi harus ada. Harus sesuai. Misal jumlahnya harus sesuai. Misalkan ini untuk misalkan 4 orang, ini harus ada berapa fasilitas, misalkan mesin cucinya atau apa, itu harus ada, harus sesuai. Jadi nggak sampai ngantri, nggak sampai, pokoknya nyaman lah, senyaman mungkin. Itu memang sudah standar di sini. Pas datang di sini baru itu kita pakai jas tebal itu. Sementara kita datang di bulan September ya. Iya. Panas ya. Agustus September awal gitu. Dan itu cuaca panas. Kalau orang sini udah buka-bukaan, sementara kita pakai jas tebal.
jasnya itu saya beli merek luar negeri coy. Cuman belinya jangan bilang-bilang ya, kita belinya di pasar Senen gitu. Ini kan program IHTP kan udah nggak ada lagi ya, Mas Suntoro. Kira-kira apa yang berkesan? Kalau menurut saya sih yang bagus dari program ini, kita tuh pertama kali datang ke sini kita nggak langsung suruh belajar atau diapain ya. Jadi kita memang diperkenalkan budaya Belanda dulu. Diajak jalan-jalan malah. Rekreasi dulu kita. Taman sini kita selama 2 minggu nggak salah. Kita diperkenalkan atau kita diajak ke tempat-tempat wisata. Itu ya pokoknya asik aja. Sebenarnya juga waktu kita di tempat kerja juga sebenarnya nyantai. Terus kita seminggu sekali ke kampus itu juga sebenarnya juga nyantai, asik-asik juga. Refreshing. Iya, refreshing. Yang paling berat itu di Jakarta sebenarnya. Ya karena gini deh. Pertama kan karena bahasanya baru. Ya kan jadi bikin kita berat itu. Kemudian sistem belajar Belanda itu apa? Kita sendiri yang harus menguasai terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya ketika pelajaran untuk besok itu kita harus belajar dari hari ini. Iya, benar. Sementara kan pelajaran yang kita pelajari ini kan pelajaran asing. Iya. Nah, jadi besok ketika datang ke sekolah itu tinggal tanya jawab Harus aja gitu. ya. Jadi kan itu yang bikin, kalau kita kan di Indonesia sistemnya ya apa kata nanti aja biasanya gitu. Dan sementara ya kita juga dituntut untuk lulus. Iya. Jadi ya harus struggle. Ini Tiap memang hari. jangan sangat fighting banget. Ya kerasa lah apalagi kalau misalnya di asrama, ketika di asrama PT Binawan itu udah saya aja misalnya jam 9 pergi, jam 5 datang. Ya udah mandi, sholat, makan, kemudian tidur sebentar, malamnya bangun lagi untuk belajar esokan harinya. Sorenya tuh sebelum tidur ngulang dulu pelajaran yang tadi, kemudian malamnya bangun untuk persiapan besoknya. Terus selama 3 bulan intensif. Iya. Punya pengalaman yang berkesan nggak? Kalau di Indonesia itu kita sebenarnya dalam teori kita mitra dokter, tapi dalam prakteknya enggak kan? Kalau di Indonesia ya, Kalau di Indonesia prakteknya enggak. kita di bawah dokter. Kita di bawah dokter, suster ini tugas dokter diinstruksikan ke kita. Cenderung kita yang melakukan. Misalkan operasi apendik, usus buntu, dokter yang angkat, dokter jahit dalam, terus kita terus selanjutnya kita yang jahit. Seperti itu. Padahal itu cuma tugas dokter. Seperti itu ya. Jadi kita itu sepertinya apa ya? Kayak saya pernah di ruang gawat darurat juga. Ada yang sebenarnya amputasi jari. Mesti itu tugas dokter. Kita yang amputasi. Kalau dokter udah ini dianut kita ya. Justru itu kalau di Belanda nggak bisa. Di Belanda itu ibaratnya tugas dokter ya tugas dokter. Tugas kita ya tugas kita. Kalau seandainya itu bukan tugas kita, jangan sampai kita melakukannya. Justru kalau ada apa-apa kita yang tanggung jawab. Jadi artinya bahwa perawat itu merupakan profesi yang mandiri ya. Mandiri. Sebuah partner ya daripada tenaga-tenaga medis lain, dokter, dietis, fisioterapis, semua. Jadi kita satu sama lain itu saling bekerjasama, Jadi saling kita memberikan itu mitra. informasi, mitra betul. Tidak ada salah satu pincang gitu. Terus satu sama lain itu saling menghargai. Dia tahu tugas kita masing-masing, kita juga tahu tugas dia gitu. Jadi kita itu kerjasama, benar-benar kerjasama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tapi kita juga mitra gitu. Ya. Jadi beda dengan di Indonesia, itu beda, perlakuannya beda sekali. Di sini benar-benar kerjasama mitra. Kalau itu profesional. Di Indonesia kan kamu aja yang ngelakuin ini udah ini nggak bisa di sini. Di sini orang kalau misalnya suster disuruh gitu sama dokter, dia menolak, nggak bakal. Suster aja bisa nolak dan dokter juga nggak bakal menginstruksikan seperti itu. Ini bukan tugas saya, dok. Ini tugas dokter. Jadi sudah ada fungsi dan masing-masing. tugas masing-masing, jobs and description. Kita hampir lupa nih mau nanyain pekerjaan Mas Suntoro nih di sini. Bekerja di mana? Karena dengar-dengar Mas Suntoro ini kerjanya seberangan sama tempat ibunya Perdana Menteri Belanda dirawat, guys. Betul begitu, Mas? Iya, gedungnya sebelahan.
Jadi suka sering lihat Perdana Menteri lewat-lewat. Ya kalau jenguk Perdana Menteri ibunya. lewat sering, kalau pagi lihat sambil makan roti jalan kaki biasa. Naik sepeda naik gitu. sepeda, terus ya dia senyum tas sendiri, sambil makan roti gini. Kalau pagi mungkin nggak sempat makan di rumah karena telat kali ya. Dia sambil makan sambil jalan roti ini, saya lihat sambil senyum, saya naik sepeda gitu. Wah, terus senyum. Itu memang di sini orang biasa aja sih sebenarnya. Ya walaupun Perdana Menteri itu orang yang apa ya? Orang yang ya jabatan yang luar biasa ya. Kalau di Indonesia kayak presiden, gubernur itu jabatan luar biasa. Tapi di sini ya orang biasa, maksudnya orang walaupun dia Perdana Menteri tapi dia tidak merasa wah dari yang lainnya. Tapi dia tetap biasa, tetap ya ramah, tetap Low profile. biasa, no profile biasa gitu. Iya. Ya. Terakhir itu kemarin ada satu foto viral, itu Perdana Menteri naik sepeda ketika ingin menghadap raja. Kemudian sampai istana, si Perdana Menteri ini mengunci sepedanya, guys, di depan istana, di sebelahan para pengaman. Coba bayangin aja. Ini sebenarnya ada nilai-nilai Islami juga kan? Loh, saya dulu pernah bertemu sama Perdana Menteri, tapi waktu itu belum jadi Perdana Menteri sih. Waktu itu saya nyegat tram di stasiun. Dia masih jadi ketua Waktu partai. kampanye. Waktu ketua partai. Kalau nggak ketua partai, Menteri Pendidikan nggak salah ya. Terus saya menir, dia payung gini, tapi orang nggak heboh gitu. Lingkungannya nggak heboh, cuma saya yang heboh aja. Ini populer nih wajahnya. Menir. Oh iya tuh. Dia senyum terus ngobrol, walaupun terbatas ngobrol sebentar. Oh dia naik tram ternyata, naik kayak kereta biasa, kereta umum gitu seperti. Kereta kota. Luar biasa. Terus setelah menjabat sebagai Perdana Menteri, ya beliau tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya seperti itu. Seperti naik sepeda atau apa. Udah biasa memang itu. Ya, jadi low profile. Ini Ya. juga ditunjukkan oleh Ratu Maxima, guys. Ratu Maxima itu juga kemarin 2 harian yang lalu itu mengunjungi museum di Den Haag untuk melihat suasana new normal ya, karena museum-museum di Belanda ini baru dibuka kembali. Nah, Maxima ini naik sepeda aja dalam kunjungan ke museumnya ini. Itu coba bayangin, mungkin kalau di kita artis influencer aja udah ogah-ogahan kan pastinya naik sepeda. Ya walaupun tentu situasi dan kondisi juga berbeda ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ya di sini itu seorang pejabat, seorang yang punya posisi tinggi itu juga mereka membiasakan diri menjadi orang biasa. Jangan lupa subscribe karena video-video kita akan datang bakal menghadirkan juga teman-teman Indonesia perawat lain yang hebat-hebat yang bakal memberi inspirasi, motivasi ke kalian semuanya. Maka jangan sampai Anda lewatkan untuk subscribe, kemudian klik loncengnya supaya tidak ketinggalan berita dari Mantrifan Patrol. Salam dari kami, Mantrifan Patrol dan Sencoro. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.